Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Amfibi dengan anggota Saida Setiana, Iva Agnia Faratunisa, dan Diakinkin Rasu Pramesti. Di sini kami akan menyampaikan tentang Rana SP, Bufo SP, dan Salamander. Rana termasuk dalam ordo Anora dan famili Ranidae. Famili Ranidae memiliki tungkai belakang yang lebih panjang dan berotot dibandingkan dengan tungkai depannya, sehingga memiliki kemampuan untuk melompat dengan cepat dan dapat menempuh jangkauan lompatan yang lebih jauh dalam sekali lompatan. Famili Ranidae merupakan jenis katak yang mudah ditemukan sehari-hari di lingkungan sekitar manusia. Famili Ranidae juga memiliki ciri khas berupa kulit yang lembab dan halus, kaki yang kuat, serta kaki belakang yang berselaput untuk membantunya dalam berenang. Famili Ranidae umumnya hidup tidak jauh dari perairan. Namun ada juga yang hidup di pohon atau mengubur diri di dalam tanah. Famili Ranidae akan bertelur di air dan menetas menjadi kecebong yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi katak. Terdapat lebih dari 600 jenis katak yang masuk ke dalam famili Ranidae dengan ukuran tubuh yang bervariasi. Ranidae terkecil yaitu jenis Lithobates sylvatica, sedangkan yang terbesar adalah Conraua goliath. Ranidae kecil merupakan pemakan serangga, sedangkan Ranidae besar merupakan pemakan tikus dan vertebrata lain. Kulit pada Rana dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir untuk mempertahankan kondisi kulitnya agar selalu lembab dan licin. Sistem pencernaan pada Rana SP terdiri dari mulut, kerongkongan. Dari kerongkongan akan masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan sisa makanan akan dibuang melalui kloaka setelah diserap oleh tubuh. Sedangkan sistem pernafasan pada Rana tersusun atas celah glotis, laring, percabangan paru-paru atau bronkos, gelembung paru-paru atau alveoli, dan paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu spesies dari bufo, yaitu ada Bufo melanosticus. Jadi Bufo melanosticus itu termasuk dalam ordo Anura dan dalam famili Bufonidae dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertungkai, dan yang kedua, tidak memiliki gigi pada rahang atas. Kemudian dia termasuk ke dalam genus Bufo dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, telapak kaki lebih bervariasi. Yang kedua, ujung jari tumpul, membulat atau menggembung tanpa perluasan yang membentuk diskus truncate. Yang ketiga, glandula paratiroidnya itu nyata dan tubuhnya itu agak gemuk. Kemudian yang keempat, pada kepala terdapat pematang supraorbital, dan yang terakhir, glandula paratiroidnya itu panjang, lebih dari 2 kali lebarnya. Untuk sistem digestinya itu sama dengan jenis amfibi lain, mulai dari mulut, kerongkongan, masuk ke lambung, dan diserap oleh usus kemudian keluar melalui kloaka. Sedangkan untuk sistem respirasinya, bufo lebih banyak menggunakan paru-paru karena mereka lebih dominan hidup di daratan. Untuk sistem ekskresinya masih sederhana, walaupun mereka sudah menggunakan ginjal dalam proses filtrasi. Kemudian untuk sistem reproduksinya itu kita kenal dengan amplexus, di mana si jantan akan melekat pada tubuh si betina untuk membuahi telurnya.
Kemudian ketika si telurnya itu sudah dibuahi, maka si telur akan dibawa ke tempat yang aman, seperti pada sungai yang tenang. Maka dari itu, sistem reproduksi pada katak atau pada bufo ini dikenal dengan fertilisasi secara eksternal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu salamander. Salamander merupakan hewan dari kelas amfibi dan ordo Urodela. Salamander ini memiliki bentuk tubuh yang ramping, hidung pendek, dan ekor yang panjang. Salamander merupakan kelompok amfibi yang memiliki keunikan dapat meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang sehingga dapat kembali utuh. Pada umumnya, salamander ini memiliki 4 jari di kaki depan dan 5 jari di kaki belakang. Salamander memiliki kulit yang lembab sehingga menyebabkan hewan ini harus hidup di daerah yang memiliki tingkat kelembapan yang cukup, seperti di tepi sungai, rawa, dan tanah berlumpur ataupun lahan basah. Salamander banyak menghabiskan hidup mereka di daerah perairan, namun beberapa spesies juga dapat hidup di darat meskipun pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan air untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Salamander merupakan hewan yang bernafas dengan paru-paru. Ketika dewasa, seperti halnya spesies amfibi yang lain, salamander juga mengalami siklus hidup di air dan di darat. Selain itu, salamander juga mengalami proses metamorfosis ketika masih menjadi larva salamander yang bernafas dengan insang, dan ketika dewasa, salamander dapat hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit salamander mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapannya ketika dia sedang berada di darat atau lahan yang kering. Salamander dapat mengganti kulit mereka seperti ular secara teratur saat mereka mengalami pertumbuhan, kemudian mereka juga memakan kelupasan kulit tersebut. Salamander adalah hewan yang memangsa serangga, kerang, cacing, dan hewan invertebrata lainnya. Dalam menangkap mangsanya, salamander memiliki lidah yang dapat digerakkan dengan cepat dan lengket, sehingga mangsa yang telah tersentuh lidahnya tidak akan bisa melarikan diri. Salamander berbeda dengan jenis amfibi lainnya. Mulut salamander dilengkapi dengan gigi-gigi kecil. Salamander dapat berkembang biak dengan cara fertilisasi secara internal. Namun, pada beberapa spesies salamander tertentu, yaitu pada subordo Cryptobranchoideae, bersifat eksternal. Pejantan umumnya menghasilkan spermatofor atau wadah sperma yang diberikan kepada betina melalui lubang kloaka atau saluran reproduksi. Perkembangbiakan salamander ini biasanya terjadi di air. Akan tetapi, pada anggota tertentu dari Salamandrida dan sebagian besar spesies dari famili Plethodontiida berkembang biak di darat. Sekian dari kami, terima kasih.